Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan Budia dengan materi yang sama seperti kemarin, yaitu tentang peluang. Cuman untuk yang hari ini yang kita pelajari tidak lagi tentang titik sampel ataupun ruang sampel, tetapi kita akan pelajari dengan materi yang berbeda, bagaimana menentukan besar peluang. Sebelumnya kalian tuliskan dulu daftar hadir kalian, daftar hadir seperti pada yang sudah saya siapkan di Google Form untuk video yang kedua ini. Baik, kita teruskan materi saya. Untuk materi tentang peluang, pada materi kita kali ini adalah tentang peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap banyaknya percobaan. Contoh, sebuah koin ditos 50 kali, muncul 32 kali angka. Jadi yang 32 kali angka berarti sisanya berupa gambar. Berapa yang gambar? Ya sekitar 18 kali nanti berupa gambar. Karena apa? Maka peluang empirik muncul angka adalah 32/50. Itu caranya menjawab. Berikutnya lagi peluang teoritik. Peluang teoritik adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Peluang teoritik dirumuskan dengan banyaknya hasil yang dimaksud dibagi dengan banyaknya hasil yang mungkin, atau bisa ditulis dengan PA. PA itu peluang kejadian A, itu sama dengan NA, banyaknya kejadian A, dibagi NS, banyaknya anggota ruang sampel. Ingat, banyaknya anggota ruang sampel kalian tadi kemarin baru mempelajari atau mengerjakan tugas-tugas tentang ruang sampel. Tentunya kalian sudah bisa memahami bagaimana cara mencari ruang sampel. Contoh sekarang, sebuah dadu dilempar 1 kali, tentukan peluang muncul mata dadu 3. Nah, karena kita pertanyaannya tentang peluang, rumus peluang adalah PA sama dengan NA/NS. Kita cari dulu NS-nya. NS itu ruang sampel. Ruang sampel dari sebuah dadu. Ruang sampel dari sebuah dadu itu bisa dituliskan dengan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ingat bagaimana mencari ruang sampel? Kenapa kok 6? Karena muka dadunya ada 6. Kemudian bisa dituliskan NS-nya sama dengan 6. Kemudian kejadiannya, NA-nya, bagaimana mencari NA? NA itu cirinya pasti berada di sini. Setelah ada kata-kata peluang ini adalah kejadian. Kejadian A-nya ini muncul mata dadu 3 pada satu dadu. Pada satu dadu kejadian munculnya mata 3 itu hanya anggotanya 1, yaitu angka 3, sehingga NA-nya sama dengan 1. Banyaknya kejadian muncul angka 3 hanya 1, sehingga PA-nya adalah 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena NA-nya sebanyak 1, NS-nya 6, sehingga PA-nya 1/6. Soal yang kedua, sebuah dadu dilempar 1 kali, tentukan munculnya mata ganjil. Karena yang ditanyakan peluang tetap masih sama, PA sama dengan NA/NS. NS adalah ruang sampel. Ruang sampel dari mana? Ruang sampel dari satu dadu. Ruang sampel satu dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubungannya begitu, sehingga NS-nya sebanyak 6. Kejadiannya apa? Saya bedakan dengan pertanyaan yang pertama. Kita bisa mengganti A itu dengan huruf lain, bisa B, C, D, E, F, tapi tetap sama definisinya. Peluang kejadian. Peluang kejadian apa? Peluang kejadian munculnya mata ganjil.
pada satu dadu, sehingga muncul mata ganjil pada satu dadu adalah angka 1, angka 3, angka 5. Banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 3, sehingga peluang muncul mata dadu ganjil atau PB itu sama dengan 3/6. Dari mana? Karena PB itu bisa ditulis dengan rumus NB per NS. NB-nya 3, NS-nya 3, 3/6. Baik, untuk soal yang ketiga. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata prima. Karena peluang sama, kita ingin mencari peluang, rumusnya NA per NS. NS masih sama, sebuah dadu, berarti NS-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampel ada berapa? Ada 6. Jika C adalah kejadian munculnya prima, C adalah munculnya mata dadu berangka prima, anggotanya adalah 2, 3, 5, maka NC sama dengan 3, sehingga peluang kejadian C adalah 3/6. Hal itu didapat dari mana? Dari NC per NS. Gitu. Semoga kalian paham dengan materi kita kali ini. Baik, untuk berikutnya adalah materi soal yang keempat. Sebuah kotak berisi 10 kelereng merah dan 30 kelereng biru. Jika 1 kelereng diambil secara acak, berapa nilai peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Dan yang kedua adalah berwarna biru. Baik, untuk mencari peluang masih sama, rumusnya NA per NS. NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel ada berapa? Ya, semua kelereng yang ada di dalam kotak itu, yaitu ada 10 tambah 30, yaitu 40. Banyaknya kejadian yang ditanyakan adalah peluang berwarna merah. Kita cari banyaknya kejadian kelereng yang berwarna merah atau N merah. Ada berapa? Oh, ternyata ada 10. Tulis ini 10. Jadi P merah adalah 10/40. Kenapa kok 10? 10 adalah N merahnya, 40 adalah NS-nya. Rumusnya seperti ini. Sama seperti ini, cuma ini saya ganti karena ini A-nya itu dimisalkan sebagai banyaknya kejadian merah, berarti P merah. P merahnya adalah 1/4. Sekarang yang berwarna biru. Berwarna biru kejadiannya saya misalkan dengan B. Banyaknya kejadian biru atau saya tulis dengan N biru itu sama dengan 30. Sehingga peluang birunya nanti rumusnya N biru per NS. N birunya ada 30, NS-nya ada 40, berarti 3/4. Itu semoga kalian paham dan silakan kalian berdiskusi di forum Google Classroom. Dan setelah itu silakan kalian kerjakan tugas saya ini sebagai tugas. Ada 2 tugas sama seperti video sebelumnya. Silakan ini kamu kerjakan dan itu kamu kirimkan di tugas kelas pada Google Classroom. Dan saya tunggu tugasnya untuk hari ini, dan semoga kalian paham, dan kita besok tinggal ulangan untuk peluang. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.